Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggiri Sasabila dari kelas C reguler. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas hukum asuransi. Isi presentasi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pengertian asuransi, tujuan asuransi, fungsi asuransi, dasar hukum asuransi, perjanjian asuransi, serta asuransi kerugian. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tujuan perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yakni membayar iuran premi asuransi sesuai perjanjian. Lalu ada tujuan asuransi. Yang pertama, melindungi kehidupan dan proteksi aset. Ketika terjadi resiko seperti masuk rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset menjadi korban. Asuransi bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Yang kedua, memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apapun. Yang ketiga, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Kejadian tak terduga selalu mengakibatkan resiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut, sehingga tidak berkembang menjadi hal yang lebih serius. Lalu ada fungsi asuransi. Yang pertama, mengelola resiko. Manajemen resiko diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola resiko yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua, menyediakan keamanan finansial. Fungsi asuransi juga untuk menyediakan keamanan finansial bagi nasabah. Nasabah tidak perlu merasa cemas ketika terjadi masa sulit karena sudah memiliki asuransi yang menanggungnya. Yang ketiga, memberikan ketenangan pikiran. Memiliki asuransi berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan secara psikologis. Nasabah bisa merasakan ketenangan pikiran dan tidak perlu khawatir ketika sudah memiliki asuransi. Lalu, ada dasar hukum asuransi. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 246 hingga pasal 308 KUHD mengatur mengenai asuransi, termasuk definisi, jenis-jenis asuransi, kehidupan dan hak para pihak serta syarat-syarat perjanjian asuransi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini menjelaskan tentang yaitu undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif industri perasuransian di Indonesia. Undang-undang ini mencakup regulasi mengenai perusahaan asuransi, perizinan, pengawasan, dan perlindungan pemegang polis. Yang ketiga, ada Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai lembaga pengawasan jasa sektor keuangan, OJK mengeluarkan berbagai peraturan terkait industri asuransi, seperti Peraturan OJK Nomor 69/POJK 05/2016 tentang izin usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, lalu Peraturan OJK Nomor 71/POJK 05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Lalu yang selanjutnya ada perjanjian asuransi. Yang pertama, pengertian perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi adalah kontrak penanggung perusahaan asuransi dan tertanggung yaitu pemegang polis yang menetapkan bahwa penanggung akan memberikan kompensasi finansial kepada tertanggung atau penerima manfaat atas kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat resiko yang diasuransikan. Sebagai imbalannya, tertanggung membayar premi kepada penanggung. Lalu ada jenis-jenis perjanjian asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kerugian,
asuransi perjalanan, asuransi bisnis, asuransi syariah, dan asuransi kendaraan. Lalu, asas-asas perjanjian asuransi. Yang pertama, asas itikat baik. Yang kedua, asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang ketiga, asas indemnitas. Yang keempat, asas kontribusi. Yang kelima, asas subrogasi. Serta yang terakhir, asas penyebab terdekat. Lalu selanjutnya, unsur-unsur perjanjian asuransi. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu ada penanggung atau perusahaan asuransi yang menyediakan perlindungan perusahaan asuransi menyediakan perlindungan, dan tertanggung yaitu individu atau entitas yang menerima perlindungan asuransi dan kewajiban membayar premi. Yang kedua, ada premi. Jumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas perlindungan asuransi yang diberikan. Lalu, manfaat asuransi. Jumlah uang atau manfaat yang dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung atau penerima manfaat jika terjadi peristiwa yang diasuransikan. Lalu, resiko yang diasuransikan. Jenis resiko atau peristiwa yang ditanggung oleh polis asuransi, misalnya kecelakaan, penyakit, kebakaran, atau kematian. Lalu selanjutnya ada jangka waktu polis. Periode waktu di mana perlindungan asuransi berlaku mulai dari tanggal efektif hingga tanggal kadaluarsa polis. Lalu selanjutnya, klausa atau ketentuan polis. Ketentuan polis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk pengecualian, batasan, dan prosedur klaim. Lalu yang selanjutnya, ada proses tahapan perjanjian asuransi. Yang pertama, pengajuan asuransi. Tertanggung mengajukan permohonan asuransi kepada penanggung dengan mengisi formulir aplikasi dan memberikan informasi yang diperlukan. Yang kedua, underwriting. Penanggung menilai resiko yang diajukan oleh tertanggung dan menentukan premi sesuai penerbitan. Yang ketiga, ada polis. Setelah disetujui, penanggung menerbitkan polis asuransi yang menjelaskan ketentuan dan manfaat perlindungan pembayaran. Yang keempat, ada premi. Tertanggung membayar premi sesuai dengan ketentuan dalam polis untuk mengaktifkan perlindungan asuransi. Yang kelima, klaim asuransi. Terjadi peristiwa yang diasuransikan, tertanggung mengajukan klaim penanggung kemudian memverifikasi klaim dan jika sah membayar manfaat yang telah dijanjikan. Lalu selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan ada asuransi kerugian. Pengertian asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah salah satu jenis asuransi yang dapat melindungi nasabah dari kejadian yang tidak terduga yang mengancam. Umumnya, asuransi kerugian digunakan untuk melindungi aset pribadi, misalnya seperti tempat usaha, proyek bangunan, gedung, dan lainnya. Menurut Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan penyedia jasa yang menanggung resiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga atas peristiwa yang tidak pasti. Menurut OJK, terdapat beberapa kejadian yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Adapun jenis-jenis resiko yang akan diklaim di dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut. Kerusakan atas objek tertanggung, kerugian atas objek tertanggung, kehilangan atas keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum pada pihak ketiga, menjamin pemenuhan kewajiban bila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi kerugian. Yang pertama, ada prinsip itikat baik. Menekankan keterbukaan sebagai bentuk itikat baik kedua belah pihak yang akan terkait dalam perjanjian. Prinsip ini terdapat pada ketentuan pasal 251 KUHD. Yang kedua, prinsip kepentingan. Insurable interest adalah prinsip yang memberikan hak untuk mengasuransikan kepada seseorang karena adanya hubungan keuangan. Lalu, yang ketiga ada fungsi indemnitas. Prinsip ini mengatur cara kerja ganti rugi finansial sesuai nilai kerugian yang sebenarnya tanpa ditambah atau tanpa dipengaruhi. Yang keempat, ada prinsip sebab akibat. Prinsip ini menekankan kaitan antara penyebab kerugian dengan pihak tertanggung di mana dirinya akan mengajukan klaim asuransi kerugian.
Lalu, prinsip subrogasi. Dalam prinsip ini, hilangnya hak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga atau penyebab kerugian jika perusahaan asuransi sudah melakukan ganti rugi. Yang keenam, ada prinsip kontribusi. Pada prinsip kontribusi diatur kerjasama antara perusahaan asuransi. Lalu ada jenis-jenis asuransi kerugian. Yang pertama, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi kelautan, asuransi pengangkutan, asuransi kredit. Lalu ada manfaat asuransi kerugian. Yang pertama, memberikan rasa aman karena perlindungan atas resiko sudah terjamin. Yang kedua, mengurangi biaya modal jika harus menanggung resiko. Yang ketiga, membantu dalam stabilitas usaha. Yang keempat, membantu dalam melengkapi persyaratan pinjaman. Yang kelima, proteksi terhadap aset-aset yang masih dalam masa cicilan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.